Oke, mari kita berdoa dulu ya sebelum kita mulai. Tuhan Yesus, Engkau amat baik Bapa. Engkau Allah yang dahsyat. Engkau Allah yang kami puji dan kami sembah. Tuhan, kami serahkan kebaktian kami pada siang hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kau ambil alih Tuhan Yesus waktu-waktu kami ini. Dari awal pertengahan sampai akhir Tuhan Yesus. Kau siapkan setiap hati kami Tuhan Yesus. Supaya firman yang akan ditaburkan nanti siang Tuhan tidak kembali dengan sia-sia. Bapa, Kau bungkus setiap kami dengan darah-Mu Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, nama saya Ellen Paldina, saya salah satu pengurus tempat ini. Sebelum kita mulai, ada sedikit pengumuman. Oke. Pelayanan mimbar kita pada pagi hari ini adalah Pastor Made, pendeta kita. Oke, hari ini adalah hari ulang tahun, anniversary yang ke-16 untuk Crossway Indonesia. Oke, puji Tuhan karena pertolongan Tuhan kita masih berada di tempat ini sampai hari ini ya. Amin. Itu bukan gagah perkasa kita tapi karena Tuhan yang melakukannya. Oke, seperti biasa COVID normal untuk kebaktian setiap kebaktian yang kita datang di Crossway kita harus mendaftar. Pendaftarannya kita bisa masuk ke dalam website Crossway dan kita tinggal pilih apakah Indonesian congregation, apa Chinese, apa English, kita tinggal pilih dan akan dikasih tahu jam-jamnya di situ. Harus didaftar untuk contact tracing kalau ada hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, kita terus berdoa untuk retreat Crossway staff, para pendeta dan staff Crossway yang akan diadakan mulai besok. Dan kami atas nama jemaat mengucapkan selamat untuk masuk ke dalam keluarga Allah yang baru baptis kemarin, Ibu Linda dan Andreas ya. Oke, selamat datang. Puji Tuhan. Selamat berbakti bersama kami. Oke, kemarin sudah diadakan baptisan di rumah Pak Made dan Robin. Nah, untuk yang punya anak bayi atau ada anak-anak yang mau didedikasikan, bisa langsung kontak Pak Made. Oke. Kemudian yang terakhir persembahan $1-2 masih terus dilaksanakan. Kita kumpulkan koin $1 dan $2, ada kotak di depan. Gunanya $1 dan $2 koin ini adalah untuk membantu anak-anak student di Indonesia. Untuk mereka yang tidak mampu meneruskan kuliah di sekolah tinggi teknologi dibantu dengan uang yang dari sini. Koin-koin $1-2. Oke, sebelum kita majukan melakukan puji-pujian, saya ada sedikit kesaksian. Anak saya di Indonesia, Dinda Dios sekeluarga kena COVID-19. Oke. Mereka oke. Pertama Dios yang dapat, kemudian Dinda, kemudian Alana dan Abraham. They all okay today, until today. Jadi saya percaya mereka semua udah melakukan apa yang harus mereka lakukan, cuci tangan, pakai mask. Everything they have done but they still got it. Dan untuk pilot, Dios pilot, kalau sampai pilot dapat berarti that's something. Karena mereka sebelum mereka terbang mereka harus memberikan hasil negatif dulu, kalau enggak mereka enggak boleh naik pesawat. Demikian juga para penumpang. Jadi so far they okay and they recovered fully. No problem at all. Jadi saya mau mengucap syukur untuk Tuhan yang luar biasa. Dengan begitu banyak heboh sini heboh sana, tapi Dinda, Dios, Alana dan Abraham they recovered very nicely. Bahkan pembantunya enggak kena, hanya mereka yang dapat. Oke, saya memuji Tuhan untuk hal itu. Mari kita rayakan kebangkitan Tuhan Yesus dengan lagu Rayakan. Mari kita semua berdiri, everybody stand up and kita nyanyikan lagu Rayakan. Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan.
kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na. Terima kasih Tuhan. Saya mau masuk dalam persembahan. Kau sungguh baik Bapa. Saya mau masuk dalam hadirat-Mu Tuhan Yesus. Di hadapan hadirat-Mu. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Di hadapan hadirat-Mu. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Sembah Kau. Ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku, dalam hidupku selalu. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan.
hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Segala keangkuhanku hilang, ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Teruskan dengan berkata Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya.
Salam saudara-saudara semua yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, mungkin sekali lagi saya minta Andreas dan Linda tolong berdiri supaya yang belum kenal bisa kenal. Ya, kita welcome mereka. Kita welcome mereka. Biarlah mereka mulai sekarang bisa mengenal kita, ya, dan kita juga mengenal mereka. Nah, terima kasih sudah jauh-jauh datang dari Reservoir dan juga dari kota. Tapi masih di Melbourne gitu ya. Ya. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, ya puji Tuhan hari ini kita bisa merayakan ulang tahun gereja kita yang ke-16. Siapa di antara saudara yang ada dari sejak awal gereja ini ada? Hans, Meti yang dari awal gereja ini kita buka. Ya. Tante Siti, seperti umurnya Tante Siti, ya. Oke, tidak banyak karena terus terang aja ada yang sudah pindah ke Southeast dan ada juga yang balik ke Indonesia. Dan biarlah saudara menjadi penerus pelayanan Tuhan di sini. Nah, selain itu saudara harus ingat, minggu ini atau beberapa hari ini dirayakan 166 tahun masuknya Injil ke Papua. Luar biasa. Dan mereka bayar harga. Yang masuk pertama itu orang Jerman. Dan dilanjutkan oleh misi Belanda dan sebagainya. Tapi ingat, mereka memasuki orang-orang kanibal yang makan orang. Mungkin dilihat, wah bule ini enak kalau di roast gitu ya. Ya, mereka potong dan makan. Di Sumatera juga ceritanya sama. Misionaris, disembelih, dimakan. Nggak enak dengar orang Indonesia pemakan manusia ini. Tapi di sini kita nggak pemakan manusia ya. Ya, kalau pemakan manusia saya siap-siap. Dan juga saudara-saudara, hari ini diperingati Black Saturday. Ya, itu luar biasa. Itu berapa yang korban, bukan saja rumah, properti, tapi manusia korban. Selalu ada korban setiap tahun bila ada kebakaran. Januari kemarin juga ada kebakaran. Dan ya saya mengumumkan sesuatu yang luar biasa. Kami ada tambahan cucu nanti. Ya, jadi cucu yang ke-11 dari anak kami Esther. Dia mengumumkan bulan Desember ya. Terus ya, saya disuruh mengumumkan hari ini. Terima kasih untuk doa-doanya dan dia banyak semangat ya, puji Tuhan. Ya, kami disuruh berkembang biak kok. Penuhilah bumi. Di Jerman sudah akan memenuhi Jerman katanya, di Indonesia dan di sini. Ya saudara, kita patut bersyukur. Saya berterima kasih kepada tim yang sejak awal setia mendukung jemaat ini. Dan juga jemaat yang setia juga mendoakan, hadir, menopang. Ya, bagi saudara yang baru-baru, itu perjuangan kami hingga ada di sini itu luar biasa oleh karena anugerah Tuhan. Nah, saudara, bulan ini adalah bulan misi untuk Crossway. Jadi saudara akan mendengar tentang pelayanan misi, ya. Pelayanan misi bagaimana Crossway menekankan misi menjangkau dunia. Makanya misionaris dikirim ke beberapa negara. Dan makanya setiap tahun kita mengumpulkan dana untuk membantu pelayanan misi. Dan hari Minggu ini adalah Minggu visi dikatakan. Ya, kita fokus kepada visi yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Dan tema bulan ini adalah All Things New. Ya, all things new, segalanya baru. Ada enggak yang baru hari ini? Ada yang baru, hatinya baru, pikirannya baru. Ya, puji Tuhan.
Nah saudara, firman Tuhan saya akan ambil dari dua bagian. Ya. Dari dua bagian saudara bisa melihat di sana. Yang pertama, Yohanes pasal 4 ayat 35 berbunyi demikian. Lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Ini berbicara apa? Soal visi, apa yang dilihat. Buka mata kita bisa melihat. Ya. Kemudian Yohanes 13 ayat 34 sampai 35, apa yang dikatakan di sini? Aku, Tuhan Yesus katakan, memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Dan ayat ini ya berbicara tentang apa? Misi. Bagaimana meraih visi yang sudah dilihat tadi. Nah saudara, sebelum saya menjelaskan arti ayat tersebut, terlebih dahulu saya akan menunjukkan kepada saudara visi dan misi Crossway. Ya, karena kita di bawah gereja Crossway kita melakukan misi yang sama, mempunyai visi yang sama. Mari kita melihat visi dan misi daripada Crossway. Ini visi Yesus adalah visi kita. Visi Crossway, melihat kota, bangsa, dan bangsa-bangsa menjadi murid Yesus. Ya. Nah saudara, coba perhatikan di sini. Kalau kita pergi ke kota, banyak orang Indonesia bilang, saya mau pergi ke kota, cuci mata. Betul enggak? Cuci mata. Apalagi menjelang mau Desember, ada banyak perhiasan cuci mata ke sana. Nah saya ingatkan kita orang Kristen, jangan punya sikap seperti pergi ke kota, kita buka mata, kita melihat kebutuhan di sana. Dan kita doakan. Dan berdoa supaya Tuhan membuka mata kita melihat kebutuhan orang-orang di sana. Yaitu orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Itulah yang kita lihat. Nah, kalau bilang cuci mata ya, tahu-tahu kena debu. Tidak cocok ya. Jangan hanya lihat keindahan kota itu. Tapi ada sesuatu yang Tuhan mau singkapkan kepada kita. Kemudian mengasihi Allah. Visi Crossway mengasihi Allah itu misinya. Mengasihi Allah, mengasihi sesama, memuridkan, melipat gandakan. Ya. Nah sekarang pertanyaan, apakah kita didorong oleh kasih Kristus untuk memberitakan kabar baik kepada orang-orang yang belum kenal Tuhan? Pertanyaan. Nah saudara yang kekasih dalam Tuhan, marilah kita melihat kebenaran visi dan misi dalam kedua ayat tadi yang saya sudah sampaikan. Pertama kita melihat visi, misi gereja. Ya. Dan sekarang kita melihat visi Yesus. Visi Yesus adalah visi kita. Ya, visi Yesus adalah visi kita. Visi Yesus diberikan kepada murid-murid, diberikan kepada gereja termasuk kita. Apa isinya? Lihatlah, Yesus katakan. Lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning, yang matang untuk dituai. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, ini ada beberapa saudara perlu catat di sini. Melihat sekeliling. Mari pertama kita melihat di rumah tangga kita. Lihat di sekeliling, apakah ada yang belum menerima Tuhan? Bagaimana anak-anak kita? Bagaimana anak-anak remaja? Apakah mereka belum kenal Tuhan? Kalau belum, doakan mereka dan doakan mereka. Dan jangan selalu minta bim salah bim langsung dijawab. Kita diminta tekun mendoakan dan tekun mendoakan.
Ada orang puluhan tahun mendoakan suaminya, mendoakan istrinya, mendoakan anaknya. Jangan kecil hati. Tuhan menuntut kita sabar dalam mendoakan. Bagaimana dengan tetangga kita? Itu juga sekeliling kita. Saya berusaha tetangga-tetangga saya berbuat sesuatu supaya dekat selalu. Dan saudara-saudara yang kekasih. Karena apa? Kalau mereka ditempatkan di sekitar kita, kita tidak pernah menyapa dan tidak melakukan sesuatu, berarti kita kehilangan kasih kepada mereka. Tuhan mengasihi mereka. Ya. Bagaimana dengan orang-orang di tempat pekerjaan kita? Itu juga lihat di sekeliling kita. Para mahasiswa yang belajar di kampus, lihat di sekeliling saudara. Itu orang-orang yang perlu dilayani. Mereka perlu mendengar kabar baik. Jadi saudara, setelah sekian lama murid-murid mengikut, kira-kira 3 tahun mengikut Yesus. Jadi kita melihat di sini Tuhan Yesus memberikan mereka perintah baru. Memberikan mereka visi, apa yang mereka harus lakukan. Lihat sekelilingmu. Kecenderungan manusia melihat dirinya sendiri all the time. Melihat kebutuhannya pribadi, enggak henti-hentinya. Itu self pity. Pilek saja dunia mau tahu gitu. Saya pilek gitu. Ya, sakit sedikit semua orang mau tahu, tetapi saudara-saudara kita disuruh oleh Tuhan Yesus, lihat sekelilingmu. Makanya Tuhan katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan sekaliannya akan ditambahkan kepada. Fokus kepada Tuhan dulu. Baru yang lain akan ditambahkan. Ladang-ladang yang sudah menguning. Apakah saudara melihat ladang yang sudah menguning? Ini masalah jiwa-jiwa yang siap menerima kabar baik. Jadi ini sasaran misi kita. Orang-orang yang belum kenal Tuhan. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, mengingat jemaat kita, Indonesia, jemaat Indonesia di Crossway ini sudah berusia, sudah lebih dari 3 tahun. Ya, kami rayakan tadi pagi yang umurnya 4 tahun di Southeast. Di sini karena ini dulu dibuka 16 tahun. Ya, jadi kalau di total dua-dua itu 20 tahun. Ya, 20 tahun itu umur anak muda. Kalau 16 tahun itu remaja. Kalau 4 tahun itu anak-anak. Jadi tidak heran kalau kita masih ada kekanak-kanak, tidak apa-apa. Ya, Tuhan mengerti ya. Nah, saudara-saudara, saya ingin saudara lebih sering buka mata, melihat apa yang ada di sekitar saudara. Jadi yang pertama, misi Yesus adalah, kita lihat sekarang, misi Yesus adalah misi kita. Tadi visi Yesus adalah visi kita. Nah, saudara, dalam misi Yesus berkata begini, aku memberikan perintah baru. Kalau saya mau tekankan, ini baru perintah namanya. Ya, karena Yesus yang memberikan, bukan siapa-siapa. Yesus memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Saudara, misi pada dasarnya melakukan apa yang Tuhan perlihatkan kita. Tunjukkan kepada kita. Khususnya tentang jiwa-jiwa yang hatinya sudah terbuka untuk Injil. Ingin mencari kebenaran dan mereka akan menemukan. Dan saudara dan saya adalah orang-orang misionaris-misionaris yang perlu membagikan kabar baik itu. Dan Crossway menekankan dalam misi kita ini mengasihi Allah pertama. Terus mengasihi sesama, memuridkan, melipat gandakan. 3 hal itu penting. Ya. Nah, saudara, ini pola Yesus.
Dan pola Yesus adalah pola kita. Apa yang dilakukan oleh Yesus, kita harus lakukan. Saudara bisa lihat sana. Yang pertama itu perintah. Ya, dikatakan, aku memberikan perintah baru kepadamu, saling mengasihi. Saudara, yang menjadi penekanan dalam ayat dalam Yohanes 13:34 ini, dan 35 ini, perintah baru. Nah, saudara tahu enggak, dalam Alkitab ada banyak kata baru. Perjanjian baru, apalagi? Ciptaan baru, nyanyian baru. Kalau saudara baca Alkitab banyak nyanyian baru. Ya. Bukan yang sudah lama dikarang, tetapi tiba-tiba Tuhan kasih nyanyian baru dalam hidup kita. Begitu kita percaya ada sesuatu yang baru keluar. Luar biasa. Dalam penyembahan-penyembahan kita ingat Tuhan kasih nilai, level-level yang baru dalam penyembahan kita. Kemudian ada langit dan bumi yang baru nanti itu. Ketika Tuhan Yesus datang, Dia akan memberikan kita langit baru, bumi baru. Ya, itu luar biasa. Sesuatu yang lama akan berlalu. Firman Tuhan berkata, langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman-Ku tetap untuk selama-lamanya. Firman Tuhan kekal. Apa yang kita lihat di dunia ini sementara. Saya tekankan lagi. Jangan pikir jabatan saudara itu forever. Sementara. Ada yang 10 tahun menjabat, habis itu sudah. Ada yang 20 tahun, habis itu sudah. Ya, rekening di bank saudara itu sementara. Begitu bayar mortgage, habis. Jadi apa yang ada itu sementara. Jangan mempertahankan yang sementara. Jangan terlalu fokus kepada yang sementara. Fokus kepada yang kekal. Maka Yesus berikan di sini perintah yang baru. Ada perjanjian baru. Yerusalem baru. Dan lain-lainnya. Ada banyak yang baru-baru. Tuhan mau kasih saudara yang baru. Mau enggak? Mau. Amin. Saudara mau wajah baru? Betul. Dia ragu menerimanya. Kita semua mau dikasih yang baru, kok Tuhan yang kasih. Ya saudara, Tuhan Yesus menggambarkan orang-orang yang belum percaya itu sebagai ladang-ladang yang sedang menguning, yang sudah siap dituai. Wah, itu luar biasa. Saya tahu kalau saya seorang petani. Nah, Tuhan Yesus tidak berbicara di sini, walaupun dia pakai gambaran ladang. Ini tidak berarti ladang biasa, ya. Saya orang petani tahu kapan padi itu bisa dipanen. Saya tahu, ya, kapan belum. Jadi saudara-saudara, Yesus ingatkan kita di sekitar kita ada saat-saat musim panen, panen jiwa. Setelah Tuhan Yesus memberikan visi, kita melihat Yesus akhirnya memberikan kita alat yang sangat efektif, yang bisa kita pakai untuk menjangkau visi kita. Namanya itu kasih. Mari kita melihat kasih bersifat relasional dan dinamis. Ya, kasih itu sifatnya punya hubungan gitu ya, kekuatan dalam hubungan dan juga dinamikanya ada. Nah, di sini saya ingin tahu, siapa yang sebelum saudara menikah, saudara pasti ada jatuh cinta. Ya, jatuh cinta, ini semua lihat saya. Itu jatuh cinta itu luar biasa, makanya dikatakan berbunga-bunga ya. Jarak tidak menjadi masalah. Ada lagu tentang gunung pun akan kudaki. Ya, lautan pun aku seberangi. Saya menyeberang laut, tetapi ada pesawat yang bawa saya ketemu Tante Robin. Ya, ya, Victor terbang ke Bali, ketemu orang Bali, gitulah. Ya, karena kasih itu luar biasa gitu, dinamis sekali.
Sebelum kita mempersiapkan pernikahan itu, wah gejolak cinta itu luar biasa. Betul enggak? Ada yang wah luar biasa. Neni itu dari Solo, ya, dapat koko dari Melbourne. Asam di gunung, garam di laut, ketemu wajannya di Melbourne, gitu ya. Wah, itu luar biasa, saudara. Kalau kita punya kasih, selalu dinamis, selalu dinamis. Nanti satu saat saudara dengar Andreas dan Linda. Saya sudah dengar dari mereka. Itu luar biasa. Ya, luar biasa ketemunya di Melbourne. Satu dari Sumatera, satu dari Solo. Halus. Dan ketemu. Puji Tuhan. Saya senang sedang membimbing mereka. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, Yohanes 13:34 ini. Tuhan Yesus berkata dengan tegas dan spesifik, aku memberikan perintah baru kepadamu supaya kamu saling mengasihi. Saudara, misi Allah untuk gereja Allah yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus di sini saling mengasihi. Ada dua yang perlu kita ketahui kalau kita bicara soal misi Tuhan. Bermisi. Ya. Yang pertama itu, bermisi itu berat. Pelayanan misi itu berat. Tidak mudah. Tidak mudah seperti kita menyebutkan misi, misionaris. Berat. Yang kedua itu bayar harga. Saudara, kalau kita baca cerita-cerita misionaris itu. Tadi saya sudah katakan di Papua banyak yang dipenggal, banyak yang dimakan. Di Sumatera banyak juga, dulu di Singaraja juga di Bali, sama. Para misionaris dibunuh dan lain sebagainya. Itu harga yang harus mereka bayar. Dan saya melayani di Bali diracun, saya melayani di Jawa, mau dibunuh juga, tetapi Tuhan melindungi saya. Karena itu Tuhan kasih katakan ada alat yang sanggup menolong kalian ini untuk bermisi. Makanya lihat bagaimana Allah kasihnya itu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah kasihnya begitu besar, itu sulit untuk dilukiskan. Sulit. Yesus sudah dikatakan kasihnya lebar, luas, dalam, tinggi. Tidak ada yang bisa menyaingi kasih Yesus. Kalau kasih itu ada pada kita, luar biasa. Saya mau tanya, saudara datang ke gereja didorong oleh kasih Kristus? Saudara sudah tahu ini hari Minggu. Bangun siang ini, wah ngantuk-ngantuk mau pergi enggak ke gereja. Tapi kalau Yesus mendorong saudara jam berapapun, saudara datang. Amin. Bahkan malam-malam sudah siap-siap. Besok, apalagi di perayaan gereja, saya mau siap mau datang. Appointment yang lain saya tinggalkan. Prioritaskan. Saya mengasihi Tuhan. Amin. Victor dari Caroline Springs, jauh. Tadi mama papanya datang. Ya, jauh-jauh mereka datang karena mengasihi Tuhan. Saya harap bukan karena saya message kamu ya. No. Kalau lama tidak datang saya message. Ya. Nah, ajaran Yesus tentang kasih, saudara. Kenapa Yesus kok memberikan perintah baru saling mengasihi? Nah, ini ceritanya gini. Yang pertama sebenarnya Yesus sudah mengajar mereka. Tuhan Yesus sudah mengajar, kasihilah musuh-musuhmu. Mereka harus mengasihi musuh-musuh. Siapa musuh itu? Siapa musuh murid-murid? Orang yang membenci Yesus itu musuh. Karena mereka akan dibenci juga. Betul enggak? Nah saudara, bukannya murid-muridnya orang jahat kemudian dibenci, kemudian punya musuh. Tidak. Karena mereka melawan arus.
melawan kepercayaan-kepercayaan yang ada di dunia ini. Mereka hanya menyampaikan kabar baik, tapi orang tersinggung dan mereka dibenci. Saya mau tanya, sebutkan, katakanlah 3 negara yang di mana orang Kristen banyak dianiaya. Ada yang tahu? China. Mana lagi? North Korea. Korea Utara. Yang ketiga, saudara mungkin tidak tahu ini, Iran. 3 negara ini paling banyak menyiksa orang Kristen. Ya, tapi semakin disiksa di Iran, semakin banyak orang bertobat. Luar biasa. Ini dikatakan zaman ini zaman penuaian. Di negara-negara Arab banyak orang terima Tuhan. Dan Tuhan Yesus yang melawat mereka, menjamah mereka. Yesus menampakkan diri. Karena apa? Banyak mungkin orang Kristen takut bersaksi. Banyak misi takut ke sana. Tapi Tuhan Yesus akhirnya menampakkan diri. Saudara harus bersyukur Tuhan Yesus datang kepada mereka. Dan kemudian saudara-saudara, mengasihi Allah, Tuhan Yesus mengajarkan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akalmu, dan dengan segenap kekuatanmu. Artinya seluruh hidup kita, kalau kita dikasih oleh Allah, kita harus mengasihi dengan seluruh keberadaan kita. Ya, jadi tidak ada alasan untuk kita tidak bisa mengasihi siapapun. Kemudian dikatakan, kasihilah sesamamu seperti diri sendiri. Nah ini sudah dikasih tahu kepada murid-murid. Mereka itu sudah tahu. Lalu Yohanes 13 ayat 34, sebelum Yesus meninggalkan dunia ini, dia tekankan ini. Ini alat yang sangat ampuh, efektif dalam pelayanan misi. Yaitu perintah baru supaya kamu saling mengasihi. Nah saudara, mengapa perintah baru diperlukan sementara umat Tuhan sudah memiliki perintah untuk saling mengasihi? Mengasihi sesama maksud saya. Untuk mengasihi Tuhan, Allah dan sebagainya. Mengapa? Untuk menjawab ini kita harus tahu kondisi orang Yahudi saat itu. Orang Yahudi saat itu di zaman Yesus, mereka tidak menerapkan kasih Allah yang sebenarnya. Dengan sesama mereka tidak menerapkannya. Kemudian mereka juga tidak mengasihi orang asing. Mereka membenci orang asing. Mereka membenci orang Samaria. Jadi mereka tidak memiliki kasih seperti yang diberikan kepada mereka. Di samping itu saudara-saudara, mereka juga terbagi dalam sekte-sekte. Mereka pecah. Ada dikatakan Farisi, ada Saduki, ada Zelot. Masing-masing memiliki ajaran. Ya, yang menekankan ajaran. Menganggap aku paling benar, aku paling benar. Sehingga mereka terbagi-bagi. Dan kita menghadapi ini zaman ini. Berapa aliran gereja? Akhirnya orang gontok-gontokan. Sampai ada yang berkata, oh kamu gerejamu tidak ada Roh Kudus. Gerejaku paling penuh Roh Kudus. Nah dengan menghakimi sebenarnya orang itu tidak punya kasih. Orang berani menghakimi seperti itu, Roh Kudus sebenarnya tidak ada. Kalau kita penuh Roh Kudus, bahasa kita itu lain. Bahasa kita memberkati saudara. Jangan lihat terlalu banyak denominasi aliran. Zamannya Yesus sudah ada. Yang menjadi sentral, gereja yang benar adalah gereja yang menempatkan Yesus di sentral daripada gereja itu. Bukan di luar. Program boleh banyak, tetapi kalau tidak ada Yesus dalam program itu, nothing. Tadi jadinya di klub-klub yang tidak ada Yesus. Nah saudara-saudara, Paulus sudah melihat ini di gereja Korintus terjadi.
Maka Paulus menulis 1 Korintus 1:12, Paulus berkata bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, aku dari golongan Apolos, aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Banyak golongan-golongan. Bagaimana kita golongan apa? Mau tanya? Sekarang kan aku dari golongan karismatik, kamu rematik gitu ya. Hati-hati loh. Fokus kepada Yesus. At the end, yang membawa kita ke surga siapa? Nanti kita ketemu di surga, ketemu siapa? Ini penting sekali saudara-saudara, mau tekankan ini. Jangan kita seperti gereja Korintus. Dan Tuhan Yesus sampai berdoa saudara. Dan biarlah doa Tuhan Yesus ini ada kita dan kita doakan selalu. Yesus berdoa Yohanes 17. Ya Bapa yang kudus, pelihara mereka dalam namamu. Ini peliharalah murid-murid orang percaya. Yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Supaya mereka menjadi satu. Sama seperti kita. Saudara pernah melihat Allah bertengkar? Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus? Enggak. Kalau kita sering bertengkar berarti Allah tidak sepenuhnya hidup di dalam hidup kita. Tapi kalau kita saling mengasihi tanpa pandang bulu, siapapun kita harus kasihi. Bahkan di dalam Yohanes 17 ini, kalau saya membaca secara komplit dikatakan gini. Ayat 20-23. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa. Tapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Saudara memberitakan Injil, Tuhan Yesus doakan mereka. Murid-murid saat itu memberitakan Injil, Tuhan Yesus doakan mereka yang belum percaya. Supaya mereka semua menjadi satu. Berulang-ulang saudara baca ini, menjadi satu, menjadi satu. Seperti Bapa dan Yesus satu. Kemudian di ayat yang terakhir dikatakan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Luar biasa. Saudara, saya ingin tekankan, kasih kita adalah satu kesaksian bagi dunia. Tahu artinya? Dunia akan melihat apakah kita punya kasih atau tidak. Dunia akan melihat apakah Yesus hidup di dalam kita atau tidak. Kalau mereka mencemooh kita, oleh karena kita berbuat jahat, itu konyol memang. Tapi kalau kita mengasihi mereka, menunjukkan kebenaran, mereka benci kita, itu tanggung jawab mereka kepada Tuhan. Saudara tahu dia bilang dia pendeta mualaf, terus menghina kekristenan, sekarang kena COVID sudah teler. Bahkan dia mungkin tahu Waloni, Yahya Waloni. Dia sampai tulis gini, sekalipun saya ditembak, saya tidak mau pakai masker, kena tembak dia dari virus yang tembak. Sekarang sekarat. Dia menghina kekristenan, dia menghina Yesus, dia menghina Alkitab. Sampai dia katakan, orang Katolik dan orang Protestan itu pro-setan katanya. Menghina sekali. Dan sekarang dia tidak berdaya. Hati-hati saudara. Itu setan yang membuat dia begitu. Dia meninggalkan, dia mengkhianati Yesus. Lihat Yudas yang mengkhianati Yesus. Bunuh diri kan? Jangan main-main dengan Tuhan Yesus. Nah saudara, supaya dikatakan semua orang tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Mari sekarang kita melihat saudara kualitas. Kualitas daripada kasih. Kualifikasi, ya bukan kualitas, kualifikasi. Tuhan Yesus katakan seperti, ini persyaratannya untuk mengasihi seperti aku mengasihi kamu. Nah,
Yohanes 13:34. Ini saudara, Yesus sedang berbicara level tinggi tentang kasih. Bukan kasih-kasih yang biasa. Semua kita mengenal kasih. Semua kita berbicara tentang kasih. Tapi kasih yang dibicarakan oleh Yesus ini levelnya tinggi. Hanya orang yang di dalam Kristus yang sungguh-sungguh akan mengerti ini. Ya. Tuhan Yesus mau agar kita menghidupinya. Bukan saja tahu, mengerti secara teori, tapi tidak mempraktekkan. Nah saudara, kita melihat ketika murid-murid melihat Yesus, mereka tidak bisa memungkiri bahwa Yesus sungguh-sungguh mengasihi mereka. Yesus sungguh-sungguh mengasihi setiap orang. Saat itu, murid-murid melihat. Memang saudara, kita temukan dalam Alkitab ada perdebatan tentang masalah apakah Yesus melakukan mujizat dengan kuasa Allah atau Beelzebul atau kuasa setan. Ada perdebatan yang terjadi apakah perdebatan apakah Yesus melanggar hari Sabat, diperdebatkan. Apakah perbedaannya? Apakah Yesus adalah Yohanes Pembaptis, Elia atau nabi lain? Diperdebatkan. Tapi satu mereka tidak bisa sangkal, bahwa Yesus mengasihi setiap orang, termasuk saudara dan saya. Dia mengasihi orang yang memberontak sekalipun. Saudara yang kekasih, mari kita melihat bukti-bukti kasih Yesus yang dilihat orang lain. Supaya kita aplikasinya nanti, apakah kasih Yesus yang ada pada kita dilihat oleh orang lain. Saudara mengingat betul. Bukti-bukti ya. Saudara ingat Lazarus waktu dia mati? Orang-orang Yahudi melihat Yesus. Dan mereka katakan, lihat betapa kasihnya Yesus kepada Lazarus. Orang Yahudi yang melihat itu. Kemudian apalagi? Rasul Markus menulis dalam Markus 10 ayat 12. Bahwa ketika Yesus melihat orang muda yang kaya yang datang kepadanya, Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Ini orang kaya sekali. Datang kepada Yesus. Tapi Yesus memandangnya lain. Kalau orang lain memandang, bisa enggak saya dapatkan sesuatu dari dia. Tapi Yesus sedih melihat, jatuh belas kasihan karena orang ini kalau enggak bertobat mati, binasa. Kemudian Rasul Matius menulis, ketika Yesus melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan mereka. Saudara, pada saat Yesus melihat orang sakit, pada saat Yesus melihat orang kelaparan, dia jatuh belas kasihan. Jadi selalu dia digerakkan oleh kasih. Saudara, kemudian Yohanes menyebut dirinya sebagai murid yang paling dikasihi. Ini luar biasa. Jadi saudara, kasih Yesus tidak dapat disangkal. Karena ada bukti nyata, murid-murid, orang-orang lain dapat melihatnya. Saudara, bagaimana cara kita mendidik anak supaya mereka mengikuti apa yang kita ajarkan? Kita kasih contoh kan? Contoh, anak baru masuk sekolah, cara ikat sepatu kita lihat. Begini loh caranya, nanti besok-besok mereka sudah tahu. Cucu saya itu, kami punya boot ya, untuk kalau di luar, kadang-kadang kan dipasang kiri kanan, salah gitu. Dan karena sering dilatih, dia lihat, dia bisa mengerti kalau terbalik gitu. Karena apa? Kami tunjukkan salah gitu. That's wrong. Akhirnya dia tahu. Dan kalau dia sudah tahu, kalau pergi ke garden itu dia enggak mau pakai sepatu bagus. Dia tunjuk, walaupun enggak bisa ngomong, menye katanya. Dia bisa ngomong bayi gitu. Dia ambil boot ini, dia pasang gitu loh. Dan
Ya, kalau anak kita ajar sikat gigi, akhirnya bisa nanti sikat gigi. Ya, terus sebelum tidur mau ajak berdoa, mereka akan lakukan. Semua yang kita tunjukkan akan diikuti. Ya. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, bagaimana dengan kita? Apakah orang lain melihat kita seperti itu? Kita beri contoh bagaimana kita mengasihi Tuhan. Tuhan Yesus kasih contoh kepada murid-muridnya. Dan ingat saudara, di dalam Roma pasal 5, ini penting sekali. Roma pasal 5 ayat 5, kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Maksudnya, kasih karunia dicurahkan, memampukan kita untuk mengasihi seperti Yesus mengasihi kita. Itu maksudnya. Jadi saudara-saudara, kita diberikan deposit dalam hidup kita. Ya. Nah, bagaimana caranya saudara supaya orang tahu bahwa kita mengasihi Yesus? Ada tandanya. Orang bisa lihat. Ya. Saudara mengasihi Yesus karena saudara kenal Yesus? Saya kasih contoh ilustrasi sebagai penutup ya. Ada satu anak yatim. Anak yatim tinggal, yatim piatu tidak punya mama papa, tinggal di omanya. Tiba-tiba rumahnya terbakar. Waktu api sedang melalap rumah itu, ada seorang yang tidak dikenal panjat rumah itu. Kemudian diambillah anak itu, dia turun dengan semikian rupa, tangannya terbakar, mukanya terbakar, tapi anak itu selamat. Kira-kira 3 minggu kemudian, dikumpulkan, masyarakat di situ dikumpulkan, siapa yang bisa mengadopsi anak ini? Ada orang kaya sekali yang punya apa? Punya pertanian. Berkata, saya mau adopsi karena saya punya banyak ladang, lahan. Saya akan besarkan anak itu di pertanian. Dia tidak akan kelaparan. Kemudian ada seorang guru. Saya akan besarkan, saya punya perpustakaan banyak sekali. Saya akan mendidik anak itu supaya jadi profesor. Jadi semua janji bagus untuk membesarkan anak itu. Terus siapa lagi? Dari kursi belakang sana muncul seorang dengan wajah yang bekas luka, tangan yang bekas luka. Dia masih berjalan, anak kecil itu langsung menunjuk, saya mau bapak ini. Yang penuh luka ini. Saya kenal dialah yang menyelamatkan saya. Saudara, dunia boleh tawarkan, pemimpin boleh menawarkan, siapa yang saudara mau ikut? Yesus yang mati karena dosa saudara. Saudara pasti kenal dia. Makanya Yesus menunjukkan, lihat tanganku yang berlobang paku. Lihat kakiku, lihat lambungku. Saudara harus kenal Yesus. Saudara tidak perlu mendengar tawaran-tawaran lain, pemimpin-pemimpin dunia lain. Tidak. Karena saudara sudah mengenal Yesus. Satu-satunya juru selamat. Jangan sampai saudara bimbang untuk percaya kepada Yesus. Demikian juga orang lain akan melihat siapa yang mereka mau ikuti. Apakah saudara layak diikuti? Apa iman saudara menolong orang lain mengenal Tuhan Yesus? Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Karena Engkau setia dan sangat setia. Hari ini Tuhan, kami diingatkan kembali bahwa kami harus punya visi. Visi untuk gerejamu. Engkau menyuruh kami melihat sekeliling kami. Ada ladang-ladang yang sedang menguning, yang siap dituai. Buka mata kami setiap hari. Ajar kami terus berdoa supaya Tuhan bukakan mata kami untuk melihat kebutuhan sekitar kami.
Dan juga Tuhan, Engkau memberikan kami misi menjangkau, misi untuk menjangkau. Jadi dengan kasih kami bisa menjangkau orang-orang yang terhilang. Tuhan, kami tidak bisa menjangkau tanpa kasih-Mu. Karena Engkau pun dikendalikan oleh kasih untuk datang ke dunia. Sehingga Tuhan, apapun yang merintangi Engkau, Engkau tidak pernah mundur. Engkau sampai rela mati di kayu salib. Biarlah attitude itu, sikap itu ada pada kami. Mari Tuhan Yesus. Di hari di mana kami merayakan ulang tahun gereja yang ke-16. Tuhan sudah begitu setia kepada kami. Biarlah kami juga setia kepada Engkau sampai pada akhirnya. Sidang jemaat, mari kita bangkit berdiri, kita akan tutup dalam doa. Dan kemudian nanti kita lanjutkan untuk acara celebration. Sidang jemaat, terimalah berkat Tuhan, kiranya kasih daripada Allah, anugerah Tuhan Yesus Kristus Sang Putra di dalam persekutuan Roh-Nya Kudus, beserta dengan saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin.